Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah. Ihtahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Jamaah sekalian, yang insyaallah kita akan mengangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Malam Jumat yang lalu nyampe hadis ke-28. Sekarang masuk hadis 29. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Bakrah dari Abi Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isnani, ada dua macam amal yu'ajjiluhumullahu, yang siksanya disegerakan oleh Allah di dunia. Ada dua amalan kesalahan, ada dua amal dosa yang oleh Allah siksanya disegerakan di dunia, tidak nunggu matinya. Allah mau menyiksa dia, tidak nunggu mati, tidak menunggu di alam barzakh, tidak menunggu datangnya hari kiamat. Di dunia sudah disiksa. Dosa apa itu? Dua. Yang pertama al-baghyu, zina. Jadi orang berzina itu siksanya langsung di dunia. Kalau tidak taubat-taubat, dikubur siksa lagi, di akhirat siksa lagi. Nih, jadi ada dua dosa yang Allah menyiksanya tidak menunggu di akhirat, tidak menunggu di akhirat, tidak menunggu matinya. Jadi pertama adalah al-baghi, zina. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka ke orang tua. Jadi kalau ada anak wani nang wong tua sering mengecewakan orang tua, siksanya tidak menunggu dia mati, tidak. Siksanya tidak menunggu di akhirat, kesuwen. Ya, jadi diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah ketika dia di dunia. Jadi durhaka ke orang tua. Oh, masalah. Kalau durhaka kepada orang tua,
Sebenarnya bukan orang tuanya yang malati. Guru misalnya malati nang murid boten. Yang malati Gusti Allah tidak terima. Allah tidak ridho terhadap perbuatan anak itu yang telah menyakiti orang tuanya. Wah, nanti kamu walat sama orang tua. Enggak, orang tua enggak malati. Guru kamu lego, nanti kamu di walat dan guru. Enggak. Sing tidak terima itu Allah. Yang tidak terima itu Allah, Pak. Jadi ada dua ini ya, hati-hati. Benar-benar diperhatikan bahwa ada adab yang ditunggu oleh Allah, ada adab yang disimpan, nunggu, ada adab yang disegerakan, ada adab Allah yang disegerakan. Apa yang disegerakan itu ya dua ini, zina dan durhaka. Ini apa? Adabnya langsung, belum mati sudah diadab, belum mati sudah disiksa. Jadi dua ini ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ke-30. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Adi an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, ijtanibul kibra. Jauhilah oleh kalian kesombongan. Pokoknya ada, ngetahui. Pokoknya dijauhi sifat kesombongan itu. Fa'innal abda, kenapa? Ini alasannya. Fa'innal abda mongkosak temani kaulo, seorang hamba, la yazalu yatakabbaru, yang selalu sombong, hatta yaqulallahu ta'ala limalaikatihi, sehingga Allah berfirman kepada malaikat, uktubu abdi hada fil jabbari, tulislah hambaku ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang sombong. Tulis dalam buku khusus. Jadi besok itu ada buku khusus, Pak. Di catatan malaikat itu ada catatan khusus orang-orang yang sombong. Karena ini paling tidak sukanya Allah. Karena kesombongan itu pakaian Allah, sehingga Allah sama sekali tidak suka. Makanya dicatat oleh Allah, orang-orang yang sombong menyombongkan dirinya itu di catatan khusus. Di catatan khusus. Jadi malaikat disuruh nyatet di catatan khusus, uktubu abdi hada fil jabbari. Apa ciri-cirinya? Orang dikatakan
haqqi wa ghamtun nas. Ada dua. Batarul haqqi, yang kedua wa ghamtun nas. Apa batarul haqqi? Suka menolak kebenaran, termasuk nolak perintah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak puasa Ramadan, orang yang tidak berzakat, ya, tidak wajib bila dia sudah mampu, itu dianggap sombong, dianggap batarul haqqi, dianggap menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa itu? Wa ghamtun nas itu artinya suka meremehkan orang lain, suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Suka merendahkan orang lain. Sebelum waktu tanda-tanda mawar kata minum dulu. Jadi tanda-tandanya orang sombong itu apa? Jawab dua. Yang pertama batarul haqqi, suka menolak kebenaran. Di antaranya suka menolak perintah Allah dan Rasul. Yang kedua wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain, atau suka mempermalukan orang lain di muka umum. Itu bahaya ini. Termasuk al-kibr, termasuk yang di kategori sombong menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah. Jadi kalau berjenengan ditanya apa tanda-tandanya sombong, ya ya, tanda-tandanya sombong menurut siapa? Menurut Rasulullah. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, suka meremehkan orang lain, atau suka merendahkan orang lain. Itu hadis ke-30 ya. Sekarang masuk hadis ke-31. Ij'alu ndadekno sira kabeh akhir salatikum, akhir salat sira bilaili kalau malam, witron dengan witir. Jadikan salatmu di akhir malam itu dengan salat witir. Abu Hurairah itu dulu begitu dipesannya Nabi, kemudian beliau tidak pernah meninggalkannya. Salah satu di antaranya ya, witir sebelum tidur. Jadi
Kenapa kok sebelum tidur witir? Khawatir bablas, khawatir nanti itu gak iso bangun, namanya kecapean. Khawatir nanti bablas. Sehingga kita sholat itu 2 rakaat, 1 rakaat. Ba'diyatal isya. Gitu. Tapi kalau kita mengamalkan amalan dari Kanjeng Nabi itu, misalnya mau ngambil witir 3, maka ba'diyatal isya, 2 rakaat, baru witir 2 terus 1. Tapi ini berat sekali. Kenapa? Karena kita mengamalkan ba'diyatal isya-nya 2 sudah. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, orang yang sholat sunnah ba'diyatal isya secara istiqomah, itu nilai pahalanya di sisi Allah gimana? Kita seolah-olah telah beribadah di malam Lailatul Qadar. Istiqomah Pak. Habis isya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu catatannya penjenengan itu di catatan malaikat, dicatat orang ini telah ibadah di malam Lailatul Qadar. Lumayan, tidak nunggu Ramadan. Ya, lumayan, tidak nunggu Ramadan. Ini bonus ini. Bonus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mau melakukan. Karena kita sudah sholat 2 salam, 2 lagi salam, kesel sudah, tambah witir 1 aja. Ya kan? Witirnya 1. Kalau jenengan si strong, si kuat aja, telu monggo. Tapi lek kula siji ae. Jenengan si strong, telu ba'diyatal isya-nya 4 rakaat 2 kali salam, witirnya 3 rakaat misalnya, monggo. Ini sampai kapan dia bisa istiqomah begitu? Biasanya lah kau wasal nih. Karena ini kita isya ini puncaknya kekesalan. Seharian kerja, terus amuk-amuk. Kok badiahnya 1 kali? Hah? Badiahnya 1 kali. Eman. Untuk gak dicatat ibadah Lailatul Qadar. Emang toh? Emang. Jadi orang yang selalu istiqomah sholat ba'diyatal isya itu 4 rakaat 2 salam Pak. Catatan di malaikat kita seolah-olah telah ibadah di malam Lailatul Qadar. Emang dah? Ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat dulu enggak. Yang diberikan cuma umat Nabi Muhammad. Mono kata ditinggal, emang. Kecuali sakit ya. Sakit itu sekali. Lek sakit ngono itu ngambil yang fardu tok. Jadi
Jadi kalau sakit itu sudah ambil yang fardu-fardu saja. Jadi lorong. Tapi kalau dalam kondisi sehat, kondisi ahes, terus gak ngelakoni, rugi. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat malammu adalah witir. Nah, seumpama orang yang sudah witir sebelum tidur, nanti jam 3 kok bangun, tinggal tahajudnya saja, nggak usah witiran lagi. Paham ya? Tinggal tahajud, sholat hajat, sholat wis, sholat tasbih, monggo. Nggak usah ditutup witir lagi. Nah, berapa ya? Hah? 5 menit? 13. 10 menit. Ada yang ditanyakan barangkali? Halo? Mau tanya? Tanya apa? Hah? Ibu tanya? Halo? Tanya Ustaz, Gih. ini Ustaz bacaan sholat witir itu malam dan malam sama, apakah sama dengan witir di bulan Ramadan? Oh, sama. Kalau jenengan mengerjakan sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama habis Fatihah sabihis, rakaat kedua setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat terakhir setelah Fatihah qul hu al falaq dan an-nas. Sama. Terus setelah salam sama. Apa? Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sama. Ya, sama. Baru doa. Paham ya? Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang beda kan keperluan kita, susu atau tidak. Ya. Yang beda itu suasananya dan keperluan kita. Terkadang kan kita susu, kamilitan, ya, witir,
karena susu baca sekali-sekali ya tidak apa-apa. Dibaca satu-satu. Tidak usah dipalani pinter. Betul apa? Ada lagi? Mana cewek-cewek? Pulang semua. Ada? Silakan. Mau tanya apa? Kurang 7 menit. Isya kurang 7 menit. Monggo, yang mau tanya. Kata Nabi, tuba li ummati, tuba li ummati, beruntunglah umatku yang dalam catatannya malaikat itu terdapat kathirun minal istighfar. Jadi beruntunglah umatku yang dicatatkan malaikat itu orang tersebut penuh catatannya itu dengan bacaan-bacaan istighfar. Cuma saya sarankan istighfar yang afdol sambil nyandak wong tuwa loro. Rabbil firli wa walidayya, rabbil firli wa walidayya, rabbil firli wa walidayya, rabbil firli wa walidayya. Gitu. Saya kalau nggak sempat di sini dari masjid ke rumah itu baca. Mau kesusu ke kampus, kesusu ke ajar, kesusu apa gitu sambil nyetir, itu yang saya ucapkan. Rabbil firli wa walidayya, rabbil firli wa walidayya, rabbil firli wa walidayya. Itu nilainya sangat luar biasa. Ya, nilainya di sisi Allah sangat luar biasa. Jadi bukan hanya kita yang diampuni, tetapi kedua orang tua kita katut. 100 saja banyak. Subuh, habis subuh ya 100, habis zuhur 100, habis asar 100, habis maghrib 100, habis isya 100, habis ya sudah. Makanya kata Nabi, tuba li ummati, beruntunglah bagi umatku yang isi catatannya itu penuh dengan istighfar. Sampai orang tuanya pun diistimewakan oleh Allah, taruh di surga gara-gara istighfar dari anaknya.